Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Bapak harap masih dalam keadaan sehat dan bersemangat semua ya. Kita masih belajar secara virtual online dan materi kali ini Bapak bahas tentang algoritma flowchart dan passenger code. Berikut ini tahapan dalam melakukan proses pemrograman komputer. Yang pertama, kita perlu adanya planning atau rencana membuat program jangka panjang. Apakah nantinya dapat memenuhi sesuai kebutuhan user atau tidak. Selanjutnya, ada programming program. Di sini dilakukan pengetikan atau pengkodingan secara langsung ke dalam komputer. Nah, setelah dibuat, lalu dilakukan pengujian program atau testing. Di sini semua yang sudah dibuat di dalam komputer dilakukan pengujian secara berkala. Setelah itu dilakukan evaluasi program atau perbandingan apakah dari planning itu sudah sesuai. Jika ada yang kurang, maka akan dilakukan updating atau pembaharuan program. Lalu publishing program. Nah, di sini program diperkenalkan dan dipergunakan oleh user secara menyeluruh. Ada maintenance program atau perawatan program secara berkala. Nah, pastinya ketika ada maintenance nanti akan dievaluasi lagi apakah program tersebut masih layak digunakan atau tidak. Jika ada yang perlu dirubah, maka akan dilakukan updating program. Balik lagi dipergunakan atau dipublish pada user. Sebenarnya tidak ada program komputer yang sempurna. Kita sebagai programmer akan selalu melakukan update terhadap programnya sesuai dengan kebutuhan user dan perkembangan teknologi yang baru. Pada akhirnya, kalian secara tidak langsung akan melakukan ini semua secara berulang dengan tema program yang berbeda, baik dari segi judul program ataupun bahasa pemrograman yang dipakai. Kita akan bahas tentang planning atau perencanaan program dari awal. Menerapkan alur logika algoritma dengan kalimat bahasa deskriptif bisa dikatakan sebagai notasi pemrograman secara alami. Tetapi ada penerapan lain agar mempermudah dan menjadi standar komputer, yaitu dari ANSI, American National Standard Institute, yang bergerak dalam menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman secara internasional dan lain-lain dibuat oleh ANSI. Salah satunya dengan menggunakan notasi passenger code, notasi mendekati program, sebuah kode yang mirip dengan instruksi program sebenarnya. Lalu yang kedua ada flowchart, gambaran bagan alir, untaian simbol gambar chart yang menunjukkan aliran flow dari proses terhadap data. Contoh kita lihat dari notasi algoritma video sebelumnya. Ada sebuah tema algoritma yang berjudul transportasi dari rumah ke sekolah. Yang pertama, memulai deskripsinya seperti apa. Yang kedua, memilih kendaraan ke tempat tujuan. Bisa menggunakan umum, bis, angkot, motor, mobil, kendaraan online. Bisa juga diantar atau nebeng ikut teman. Yang ketiga, biaya perjalanannya berapa. Yang keempat, mencari jalan yang terdekat atau yang terjauh, atau bisa juga mencari jalan yang macet atau tidak macet. Nah, di sini kan biasanya ada jalan yang terdekat tapi bisa jadi dia macet. Ada juga jalan yang jauh tapi dia tidak macet. Atau ada yang paling terdekat dan tidak macet. Nah, ini bisa kita pilih. Nanti di program akan memunculkan secara otomatis. Yang kelima, setelah semua proses dilalui, akhirnya sampai ke sekolah dengan selamat. Dan yang keenam adalah selesai. Itu notasi deskripsi jika kita gambarkan secara prosedur. Mungkin di antara kalian akan berbeda tahapan-tahapannya, tapi secara umum
tahapan ini pasti akan dilalui oleh kita. Nah, bagaimana jika penggunaannya dengan notasi pseudo-code? Nah, penulisannya adalah program transportasi underscore sekolah. Nah, ini penulisannya tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita gunakan underscore. Untuk memulai, di sini dituliskan start, lalu untuk memilih kendaraannya kita katakan input kendaraannya apa, lalu yang ketiga adalah input biayanya berapa, lalu yang keempat input jarak yang ditempuh berapa, dan statusnya apa, bisa terdekat atau jauh. Nah, nanti otomatis program melakukan pengecekan jika jaraknya berapa atau statusnya terdekat atau jauh, maka akan diperoleh waktunya itu bisa cepat sampai atau lama sampai. Ini proses secara otomatis oleh program. Lalu yang kelima ada output kendaraan, yang pasti yang tadi yang telah kita inputkan, dan biayanya ada berapa akan muncul di akhir. Lalu output jaraknya berapa, yang tadi statusnya apa dan waktunya apa. Nah, di output ini langsung dimunculkan secara otomatis hasil dari proses yang nomor 4 tadi. Nah, nomor 6 adalah selesai, end atau finish, kita tuliskan. Nah, berikut ini adalah simbol untuk flowchart. Ada simbol, ada namanya terminator, fungsinya apa, dan contohnya ada. Ya, jadi kalau start menggunakan seperti oval, lalu jika ada aliran data menggunakan garis panah, flow line, lalu jika ada sebuah proses menggunakan segi 4, lalu jika menggunakan input itu jajar genjang, ada sebuah kondisi menggunakan segi 4 tapi yang dimiringkan, inisialisasi, lalu ada proses menjalankan sub bagiannya lagi, dan untuk menghubung jika ternyata flow chartnya terlalu panjang hingga pindah halaman menggunakan circle atau bulat, itu contohnya, dan di akhir menggunakan tutup N. Perbandingannya bisa kita lihat pseudo-code dengan flowchart. Kita tuliskan saja judulnya yang sama, transportasi underscore sekolah, tapi dengan judul flowchart. Lalu start kita gunakan tadi simbolnya, lalu untuk input kendaraan kita gunakan jajar genjang, input kendaraan, biaya, jarak, status, ini menggunakan kurung. Lalu untuk kondisinya di sini ada if ke jarak atau statusnya, mau yang dekat atau jauh statusnya. Nah, jika ternyata dekat, dia akan termasuk kategori waktunya cepat. Jika jauh, dia termasuk waktunya sama dengan lama. Tuh. Lalu setelah dilakukan kondisi secara otomatis oleh komputer, akan memunculkan output kendaraan, biaya, jarak, status, serta waktu. Tuh, jadi kita akhirnya akan tahu informasi dengan menggunakan misalkan motor, kendaraannya, biayanya hanya membeli bensin saja, lalu jaraknya kita bisa potong jalur dan tidak terkena macet, statusnya, maka waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Atau nanti misalkan kita menggunakan mobil, nah nanti outputnya kita akan tahu biayanya berapa, jaraknya berapa lama, yang pasti berbeda dengan motor, statusnya apakah terkena macet atau tidak, dan waktunya pun akan otomatis diketahui cepat atau lama, tergantung kendaraan, dan biayanya pun akan berbeda. Tutup dengan N. Untuk penggunaan warna di sini tidak ada standarisasinya, ini hanya mempermudah kita saja membaca. Warna merah untuk start, biru untuk output, dan proses orange.
itu terserah kalian nantinya. Bahkan kebanyakan untuk pembuatan laporan warnanya polos putih saja, biasanya tidak memakai warna, karena agar mempermudah jika memang cukup banyak proses flowchart. Selalu saya ingatkan untuk detail tugas di setiap video beserta penjelasan lebih lanjut, tolong baca kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.